Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Budia. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Kita simak yuk materi berikut ini. Anak-anak, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Dari nomor 1 sampai 4. Profesi apa sajakah yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, yang pertama adalah seorang pelukis. Yang kedua adalah sutradara. Yang ketiga, penari. Dan yang keempat adalah seorang pesulap. Nah, anak-anak, siapakah di antara kamu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kalian sukai? Kemudian mengapa kalian menyukainya? Dan keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Apakah kalian menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut ini ada sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Kita simak yuk. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu, seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara.
Setelah kalian mendengar cerita seorang penari Ibu Supina, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ya. 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? 2. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Yang ketiga, sikap dan nilai apa sajakah yang ditujukan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Yang keempat, menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nah, sekarang kita simak puisi berikut ini ya, anak-anak. Puisi tentang penari. Puisi Penari, karya Hascahya Triliun Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Anak, yuk kita mengenali beberapa tarian daerah di Indonesia. Kita simak ya. Yang pertama adalah tari pendet. Tari pendet itu berasal dari Bali. Yang kedua adalah tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Yang ketiga, tari saman berasal dari Aceh. Yang keempat, tari piring dari Sumatera Barat. Sekarang saatnya menyimak bacaan. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola oleh manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut.
Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia itu berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh, tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini ya. 1. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, apa yang terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga sulit tumbuh tumbuhan. Yang keempat, apakah yang terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Kalian jawab pada buku lembar kerja siswa kalian ya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran dari Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.